Kembali lagi di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian nonton film fiksi ilmiah dan berpikir, wow, keren banget kalau mesin waktu itu beneran ada? Nah, hari ini kita akan menyelami pertanyaan besar yang sudah menghantui pikiran manusia selama berabad-abad. Apakah mesin waktu itu bener-bener mungkin? Atau hanya sekadar fantasi para penulis novel dan sutradara film? Kita semua tahu konsepnya. Masuk ke sebuah mesin, tekan beberapa tombol, dan zap, kita bisa sarapan bareng dinosaurus atau ngobrol sama cicit kita di masa depan. Kedengarannya seru banget, kan? Tapi sebelum kita terlalu jauh berfantasi, mari kita lihat apa kata ilmu pengetahuan tentang ini. Pertama, kita harus kenalan dulu sama seorang jenius bernama Albert Einstein. Lewat teori relativitasnya, Einstein membuka pandangan kita tentang waktu. Ternyata, waktu itu nggak berjalan sama untuk semua orang. Waktu itu relatif. Einstein bilang, semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi kita dibandingkan dengan orang yang diam. Fenomena ini disebut dilatasi waktu. Dan ini bukan teori lagi, tapi sudah terbukti secara ilmiah. Contohnya gini, para astronot yang tinggal di stasiun luar angkasa internasional, mereka bergerak dengan kecepatan super tinggi mengelilingi bumi. Hasilnya, waktu bagi mereka berjalan sedikit lebih lambat. Setelah 6 bulan di luar angkasa, mereka akan beberapa milidetik lebih muda dibandingkan kita yang di bumi. Oke, memang cuma sepersekian detik. Tapi ini membuktikan bahwa perjalanan waktu ke masa depan, meskipun sangat lambat, secara teknis itu mungkin. Jadi, kalau kita bisa membuat pesawat luar angkasa yang bisa melaju mendekati kecepatan cahaya, secara teori, kita bisa melakukan lompatan waktu yang signifikan ke masa depan. Misalnya, kita pergi selama 5 tahun dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Saat kita kembali ke bumi, mungkin sudah 50 tahun berlalu di sini, kita berhasil melompati 45 tahun. Keren kan? Tapi, masalahnya adalah teknologi kita saat ini masih jauh banget dari kata mampu untuk membuat pesawat secepat itu. Energi yang dibutuhkan luar biasa besar. Oke, perjalanan ke masa depan sepertinya punya dasar ilmiah, meskipun sulit. Sekarang, bagaimana dengan perjalanan ke masa lalu? Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit dan penuh paradoks. Salah satu teori yang paling populer untuk perjalanan waktu ke masa lalu melibatkan sesuatu yang disebut wormhole atau lubang cacing. Bayangkan ruang dan waktu itu seperti selembar kertas. Untuk pergi dari titik A ke titik B, kita biasanya berjalan di permukaannya. Tapi, kalau kita bisa melipat kertas itu dan membuat lubang yang menghubungkan titik A dan B secara langsung, perjalanannya jadi super singkat. Itulah Ide dasar lubang cacing. Sebuah jalan pintas melewati ruang dan waktu. secara teori, jika kita bisa menciptakan dan menstabilkan lubang cacing, lalu memanipulasi salah satu ujungnya misalnya dengan membawanya berkeliling dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, kita bisa menciptakan perbedaan waktu antara kedua ujungnya. Satu ujung ada di masa kini, ujung lainnya ada di masa lalu. Fulla, kita punya gerbang ke masa lalu. Tapi, ada tapinya. Dan tapinya ini besar banget. Pertama, sampai sekarang belum ada bukti nyata kalau lubang cacing itu ada. Kedua, kalaupun ada, para ilmuwan percaya lubang cacing ini ukurannya super kecil, di level subatomik, dan sangat tidak stabil. Dia akan langsung runtuh begitu terbentuk. Menjaganya tetap terbuka, butuh sesuatu yang disebut materi eksotis dengan massa negatif. Yang sampai sekarang juga masih jadi misteri. Dan masalah terbesar dari perjalanan ke masa lalu adalah paradoks. Kalian pasti pernah dengar grandfather paradox atau paradoks kakek. Ceritanya begini, kamu kembali ke masa lalu dan entah sengaja atau tidak, mencegah kakek dan nenekmu bertemu. Kalau mereka tidak bertemu, ayah atau ibumu tidak akan lahir. Kalau mereka tidak lahir, kamu juga tidak akan pernah lahir. Nah, kalau kamu tidak pernah lahir, siapa dong yang kembali ke masa lalu untuk mencegah kakek dan nenekmu bertemu? Bingung, kan? Logikanya jadi berantakan. Ada beberapa solusi yang coba ditawarkan para fisikawan untuk mengatasi paradoks ini. Pertama,
Ada yang namanya prinsip konsistensi diri. Prinsip ini bilang bahwa alam semesta punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu tidak akan bisa mengubah masa lalu dengan cara yang menciptakan paradoks. Jadi, kalau kamu coba kembali untuk melakukan sesuatu, alam semesta akan menggagalkannya. Mungkin senjatamu macet, atau kamu salah alamat, atau apapun itu. Intinya, apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Solusi kedua yang lebih seru adalah teori many worlds atau multiverse. Teori ini bilang bahwa setiap kali kamu membuat pilihan yang bisa mengubah masa lalu, kamu tidak mengubah garis waktumu sendiri. Sebaliknya, kamu menciptakan sebuah cabang realitas baru, sebuah alam semesta paralel. Jadi, di alam semesta yang baru itu, kakekmu mungkin tidak bertemu nenekmu, tapi di alam semesta asalmu, semuanya tetap sama. Kamu tidak akan menghilang, karena kamu berasal dari garis waktu, di mana kamu memang dilahirkan. Kamu hanya pindah ke realitas lain. Konsep ini sering banget dipakai di film-film superhero sekarang kan? Jadi, setelah kita membahas semua ini, apa kesimpulannya? Apakah mesin waktu itu ada untuk perjalanan ke masa depan? Jawabannya adalah ya, secara teori. Dilatasi waktu adalah fenomena nyata. Tapi, untuk melakukan lompatan waktu yang berarti, kita butuh teknologi yang masih di luar jangkauan kita untuk perjalanan ke masa lalu. Jawabannya jauh lebih abu-abu. Konsepnya ada di ranah fisika teoretis yang sangat spekulatif, seperti lubang cacing dan multiverse. Tapi, halangan utamanya bukan cuma teknologi, tapi juga hukum logika fundamental alam semesta yang bisa hancur karena paradoks. Mungkin suatu hari nanti di masa depan yang sangat jauh, umat manusia akan menemukan cara untuk menaklukkan waktu. Atau mungkin juga perjalanan waktu ke masa lalu memang sengaja dibuat mustahil oleh hukum alam untuk menjaga keteraturan kosmos. Siapa tahu? Yang pasti, pertanyaan ini akan terus mendorong para ilmuwan dan pemikir untuk mengeksplorasi batas-batas pemahaman kita tentang alam semesta. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya mesin waktu, kalian mau pergi ke masa depan atau masa lalu? Dan apa yang akan kalian lakukan di sana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya penasaran banget. Pengen tahu jawaban kalian. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.